Ini loh friends, bolu pandan batik, kreasi bolu terbaru yang cantik dan unik. Apalagi modalnya ini ekonomis, tapi hasil bolunya banyak. Saat bolunya nanti di squeeze, terlihat banget tekstur bolunya empuk. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat bolu pandan batik. Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat bolu pandan batik. Pertama-tama, saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Lalu, saya akan ayak 200 gram terigu protein sedang. Karena ayakannya kecil, saya akan bagi dua tahap proses mengayak tepungnya. Saya akan tambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam tepung yang belum diayak. Lanjutkan mengayak tepung hingga semuanya selesai. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk ukuran besar, lalu saya masukkan 2 butir telur ayam. Lalu saya tambahkan 180 gram gula pasir. Saya juga tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan yang terakhir, saya tambahkan 1 sendok teh SP. Kocok semua bahan yang ada di dalam mangkuk dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi, sampai adonan putih, kental, dan berjejak. Jika adonan sudah putih, kental, dan berjejak, matikan dulu mixernya. Lalu, tambahkan setengah bagian tepung yang tadi sudah diayak. Tambahkan 100 ml santan. Untuk santan, saya akan tuang sebagian dulu. Aduk-aduk sebentar adonan supaya saat mixer dinyalakan, tepung tidak berhamburan. Mixer kembali adonan dengan kecepatan paling rendah, kira-kira selama 30 detik. Tambahkan tepung terigu tahap 2 dan santan yang masih tersisa. Saya akan aduk-aduk kembali adonannya. Kemudian, nyalakan kembali mixernya dengan kecepatan rendah. Setelah adonan rata, saya akan matikan mixernya. Sekarang, saya akan tambahkan pasta pandan, kira-kira setengah sendok teh. Aduk adonan bolu menggunakan spatula dengan cara teknik balik seperti ini ya, supaya tidak ada endapan tepung yang masih tersisa. Supaya warnanya makin cerah, saya akan tambahkan pewarna hijau muda secukupnya. Untuk pewarna makanan bisa ditambahkan secara bertahap sampai benar-benar menemukan warna yang diinginkan. Berikutnya, saya tambahkan 100 ml minyak goreng. Aduk adonan bolu dan minyak hingga semuanya tercampur dengan rata. Karena warnanya masih kurang cerah, tadi saya menambahkan kembali dengan pewarna hijau muda, tapi maaf, tadi tidak ke-record. Sekarang, saya sudah bagi adonannya menjadi 2 sama banyak. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm ya. Ini akan saya oles menggunakan margarin, cukup hanya bagian bawahnya saja. Lalu alasi dengan kertas roti. Olesi kembali kertas roti dengan margarin. Berikutnya, tuangkan 1 mangkok adonan ke dalam loyang.
Ratakan bolu ke seluruh permukaan loyang. Hentak-hentakan sebentar loyangnya supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Sekarang kukus bolunya ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Kukus bolu selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu bolunya matang, saya akan siapkan untuk lapisan batiknya. Saya akan tuangkan 2 sachet minuman coklat seperti ini. Jika ingin diganti dengan minuman coklat merek lain juga boleh ya. Kemudian tuangkan air putih sebanyak 50 ml atau setara dengan 5 sendok makan. Karena teksturnya masih encer, saya akan tambahkan lagi 1 sachet minuman coklat. Jadi, total minuman serbuk yang digunakan sebanyak 3 sachet ditambah dengan 5 sendok makan ya. Dan konsistensi lapisan coklatnya seperti ini. Langkah berikutnya, saya menyiapkan biskuit kelapa seperti ini. Ini isinya akan saya keluarkan semua dan saya taruh di atas piring. Setelah 15 menit, ini bolunya bisa diangkat. Biarkan dulu bolunya sampai kondisinya hangat. Setelah bolu hangat, ambil 1 keping biskuit yang sudah dipotong menjadi 2. Kemudian lumuri menggunakan coklat. Usap bagian coklatnya supaya tidak terlalu tebal. Lalu letakkan biskuit di bagian pinggir loyang. Pastikan posisi biskuit menempel pada loyang. Ambil 1 keping biskuit yang masih utuh, lalu lumuri dengan coklat. Lumuri coklatnya tipis-tipis aja ya, supaya lebih hemat. Letakkan biskuit kedua di atas biskuit pertama, jadi posisi biskuit kedua ini miring ya. Ini akan saya zoom supaya terlihat lebih jelas. Untuk cara menyusun biskuit bisa dilihat seperti di video. Intinya, sebagian biskuit menempel pada biskuit yang lain dan sebagiannya lagi menempel di atas bolu. Ini saya ulang cara menyusun biskuitnya. Ambil biskuit yang sudah dipotong menjadi 2, lalu lumuri dengan coklat dan letakkan di bagian pinggir loyang. Supaya hasilnya rapi, sejajarkan posisi biskuit satu dengan yang lainnya. Dan ini biskuit terakhir yang saya letakkan di atas bolu. Seperti ini hasilnya jika lapisan batik selesai dibuat. Tuangkan sisa adonan bolu di atas lapisan batik. Jika adonan bolu sudah dituang, ratakan hingga menutupi seluruh lapisan batik. Kukus kembali bolu selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, buka tutup kukusannya. Ini bolunya akan saya cek dengan tes tusuk. Dan alhamdulillah bolunya sudah matang. Selagi masih panas, bantu sisir ke 4 sisi bolu menggunakan pisau. Selesai disisir, keluarkan bolu dari cetakan. Ini kertas rotinya akan saya lepas terlebih dahulu. Saya akan biarkan bolunya ini hingga benar-benar dingin.
Karena bolunya sudah dingin, saya rapikan bagian pinggirannya dan sekarang motif batiknya jadi makin terlihat. Sebelum bolu dipotong, pastikan posisi bolu seperti ini supaya saat bolunya dipotong, motif batiknya bisa terlihat. Sekarang saya akan potong bolunya. Ini saya menggunakan pisau bergerigi, jadi hasilnya kurang rapi. Ini saya sudah ganti pisau yang tidak bergerigi dan cara memotongnya pelan-pelan seperti menggergaji. Dan hasilnya rapi. Selanjutnya saya akan potong bolunya kecil-kecil. Jadi satu resep ini menghasilkan 30 potong bolu pandan batik. Seperti ini hasilnya, cantik ya, motif batiknya jadi terlihat. Sedikit tips, pastikan saat memotong bolu menjadi 3, posisinya sudah benar, supaya saat bolu dipotong kecil-kecil, motif batiknya bisa terlihat. Bolu pandan batiknya bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Untuk plastik, saya menggunakan ukuran 7 x 15 cm, tapi bagian pinggirnya saya potong sedikit ya, karena masih kebesaran. Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba bolu pandan batiknya. Saat di squeeze, terlihat ya, tekstur bolunya ini empuk. Bismillah. Bolunya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut, dipadu dengan legitnya coklat dan biskuit. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.